Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bapak terima kasih malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu ini adalah kekuatan. Kami tetap percaya di sela-sela kesibukan kami tetap ingin dengar apa kata Tuhan supaya kami belajar untuk terus bertahan. Karena kami tahu ketika kami bertahan dengan semangat kami pasti selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana tujuan hidup kita ya. Saya harus khotbah malam ini karena nanti minggu depan mungkin jadwalnya live ya. Jadwal live itu agak berubah ya. Karena minggu depan saya akan pelayanan di Amerika selama 2 minggu. Juga untuk mengunjungi anak saya ya. Anak saya yang kecil lagi mau happy birthday, mau ulang tahun juga. Dan saya harus pelayanan lumayan cukup banyak ya. Saya pikir pelayanannya dikit, ternyata pelayanannya saya hitung ada 8 kali khotbah ya. Puji Tuhan, haleluya, bisa lebih itu ya. Ada beberapa gereja yang minta tapi saya nggak bisa, dan ada beberapa persekutuan doa juga ya. Jadi saya agak padat, makanya malam ini saya cari waktu ya. Besok saya harus terbang ke Jakarta dan saya akan ke Amerika. Jadi doakan ya supaya semuanya berjalan lancar ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana tujuan hidup kita ya. Kita percaya kalau seringkali kita tidak mengerti tujuan hidup kita, maka kita akan cuman berpikir hidup adalah uang, hidup adalah kesuksesan, hidup adalah kebahagiaan ya. Kalau kita cuman berpikir bahwa hidup adalah uang, maka saudara salah besar. Mati semuanya nggak dibawa. Hidup adalah kesuksesan. Saudara dan saya hari ini apa yang saudara kejar, rumah besar, saudara pada akhirnya mati juga 2 kali 1 ya. Nggak mungkin lebih pun saudara juga nggak tahu itu berapa besarnya ya. Jadi percayalah kalau hidup yang benar-benar ideal adalah hidup adalah Kristus, baru matinya adalah keuntungan. Di luar Kristus matinya bukan keuntungan. Karena setiap kematian tidak berakhir dengan membawa apapun juga. Kematian ini juga tidak bisa ya melebihi 2 kali 1. Bahkan kematian kesuksesan apapun, hari ini status kita tetaplah menjadi almarhum. Makanya malam ini saya ingin membukakan sedikit ayat ya firman Tuhan yang bagaimana kalau kita mengerti bahwa hidup ini senyatanya hidup untuk Kristus dulu, baru mati keuntungan. Saudara, tidak ada jalan lain. Kalau kepingin matinya masih untung, tetap mulai hari ini hiduplah bagi Kristus. Nah, kita lihat dulu di Mazmur 90 ayat 7 sampai 10. Senyatanya kalau kita tanpa Kristus, realita kehidupan kita ini seperti ini. Makanya kenapa ketika kita sadar bahwa Kristus sudah memberikan kehidupan yang ideal buat saudara dan saya, maka hari ini juga kita juga harus hidup buat Kristus. Karena kehidupan yang ideal itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Senyatanya, yuk kita lihat. Mazmur 90 ayat 7 sampai 10 kita baca. Sungguh kami habis lenyap. Lihat ya, kami habis lenyap. Tanpa Kristus kita habis lenyap. Karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Lihat ya, ada kata kami habis lenyap
kami terkejut. Lihat ya, kehidupan kita tanpa Kristus. Kalau hari ini Yesus tidak mati buat saudara, maka kehidupan kita di dunia ini sia-sia, saudara. Kita menjalani hidup itu, kami habis lenyap, kami terkejut. Ada banyak kekejutan karena kehangatan murkanya Tuhan atas manusia berdosa. 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh 9. Segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Tanpa Yesus, saudara habis lenyap, terkejut, kami keluh ya. Keluh itu menghabiskan tahun-tahun itu tidak tahu seperti apa. Dan keluh, lihat ya 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru. Ada kata-kata lagi, dan kami melayang lenyap. Hari ini kalau tanpa Kristus mati buat saudara dan saya, senyatanya hidup kita 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun usia ideal ya, usia di mana hari ini usia menurut Alkitab 70, 80, 90. Tapi apa yang saudara jalani dengan kehidupan itu, senyatanya firman Tuhan berkata, kami akan habis lenyap, kami akan terkejut, kami akan keluh, dan kami akan melayang lenyap. Lihat ya, hidup ini tragis kalau tanpa Tuhan Yesus. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih berharga selain daripada hidup buat Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang sudah memberikan hidup buat saudara dan saya, itu yang ideal. Tanpa kematiannya, bayangin kalau hidup 80 tahun, kita hidupnya habis lenyap, terkejut, keluh, dan belayang lenyap, maka kita ini hidup seperti apa? Tapi bersyukur hari ini karena Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Sesusah-susahnya orang benar, apa kehidupan ideal yang Tuhan berikan? Hidup bisa tenang, hidup bisa sukacita, hidup itu bisa bahagia. Tangkep ya. Makanya apa sih tujuan hidupmu? Di luar Kristus 3 hal. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak tahu apa-apa. Hidup di luar Kristus itu kita itu bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hidup bersama Kristus, kita menikmati hidup yang ideal. Susah Bu Eli, damai sejahtera, sukacita ada. Makanya kenapa kalau orang yang tahu kenal Kristus di tengah badai bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Sementara orang dunia hari-hari ini ya, saya dengar seorang berkata gini, saya tidak tahu hari ini hidup saya itu miris katanya. Tidak tahu, pokoknya saya tidak bisa tidur tanpa obat tidur. Lah saya tanya kenapa, tidak tahu. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran dalam hidup saya. Nah ini orang dunia, uangnya banyak. Uangnya banyak, suami baik-baik terlihat, anak-anak juga baik-baik. Tapi tiap hari harus butuh obat tidur. Karena kalau dilihat keadaan hidupnya semakin lama semakin tua, dia semakin takut dengan kematian. Dia semakin takut karena hartanya banyak. Dia takut ini, takut itu. Tapi ketika kita punya Kristus, walaupun hari ini kita dihajar badai yang besar, kita tetap tahu bahwa ikut Kristus itu masa depan selalu ada, harapanmu tidak akan hilang, bahkan Tuhan punya kedaulatan atas hari esok kita selama-lamanya. Nah, ini yang membuat hari ini di tengah badai sekalipun, kalau kita tahu tujuan hidup kita bersama Kristus, maka kita hari ini akan mengalami yang namanya tenang, sukacita. Kita akan tetap bahagia.
Jadi lihat tujuan hidup kita apa. Makanya kalau tujuan hidupmu uang, tujuan hidupmu hanya kejar pemulihan, tunggu suami kembali, rumah tangga pulih baru bahagia, tunggu kaya baru bahagia, maka matinya nggak akan keuntungan, saudara. Tapi kalau hari ini di tengah proses, mungkin saudara bilang gini, Tuhan, aku tahu memang ikut Kristus itu tidak mudah. Walaupun keselamatan itu gratis. Karena standar ikut Kristus itu harus pikul salib, sangkal dirinya setiap hari. Tidak gampang, saudara. Jaga hati, ya. Ikut Kristus itu pikul salib, sangkal diri setiap hari, jaga hati setiap hari. Lah itu yang tidak gampang. Apalagi di tengah masa yang sulit, makin sulit, pikul salibnya makin berat. Orang jahat makin jahat, yaitu apa? Jaga hatinya makin, aduh Tuhan, jaga hati itu tidak gampang, saudara. Orang hidup di masa sukar, kalau tidak tahu tujuan hidupnya, wow, tidak akan pernah mau. Hari ini orang yang mengerti tujuan hidupnya adalah Kristus, dia akan bilang gini, semua proses itu hanya salah satu bagian dari cara aku ngikut Kristus. Semua proses hidup ini hanyalah sesuatu sebagai jalan kita mengikut Kristus. Itu pikul salib, proses. Bagaimana kita hari ini tidak usah nyangkali orang lain, sangkal diri kita terus. Apapun iblis mau menawarkan kenikmatan dunia, maka kita sangkal diri. Dan kita perlu jaga hati setiap saat. Bu Eli sudah ngampuni, disakiti, terus jaga hati. Pengikut Kristus harus siap pikul salib, sangkal diri, jaga hati setiap hari. Itu ndak bisa lepas 3 paket ini. Orang yang bisa jaga hati otomatis selalu mengucap syukur. Makanya hari ini yuk, kalau kita tahu hidup ini tujuan hidupmu apa. Kalau Kristus ya selesaikan. Jangan kalau diproses protes sehingga salibnya dilepas. Kalau hidup memang tujuan hidupmu adalah Kristus, ya kita akan berdiri gini, aku akan tetap pikul salib sampai akhir. Aku tetap setia, aku tidak pernah lepasin, aku tidak pernah lepas pikul salib, aku ganti pikul dosa. Aku tetap akan hidup sangkal diri, bukan kejar nyaman diri seperti orang dunia berlomba-lomba, ya, kejar nyaman diri. Tapi kita hari ini mau kejar untuk sangkal diri, jaga hati setiap hari. Itu yang perlu kita bangun. Makanya segala sesuatu kalau kita tahu tujuan hidup kita bukan di dunia ini cuman transit sementara. Kita hari ini cuman sementara di dunia. Suatu kali kita pasti pulang ke rumah Bapak, ya. Itu tempat tinggal kita selama-lamanya. Makanya hari ini orang perlu kejar, jangan hanya kejar visa hidup di dunia ini ada. Ini visa on arrival, sementara, transit. Yang perlu kita kejar, kita dapat visa hidup selama-lamanya, ya. Jangan puas hanya dengan visa on arrival dan waktu kita transit kita kejar kenikmatan, tapi kita lupa kejar visa kita hidup selama-lamanya. Nah, kita lihat hari ini, ya. Kalau hidup tentang Kristus, selesaikan proses salib, sangkal diri, jaga hati di masa-masa yang tersulit. Walaupun kau disakiti hati, Bu Eli, tidak apa-apa. Hidup buat Kristus itu nyangkal diri, bukan nyangkal suami, bukan nyangkali mertua, tapi jaga hati juga atas diri kita setiap saat. Itulah hidup tentang Kristus. Dan tujuan hidupmu hari ini jangan hanya uang. Jangan kejar nama baik, jangan kejar kesuksesan tanpa Kristus. Karena di luar Kristus kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak tahu apa-apa. Yuk kita lompat di Filipi 2 ayat 12 sampai 16 kita baca, ya. Jadi 3 hal yang saya akan bahas. Kalau kita, apa sih tujuan hidupmu? Kristus harus. Jadi kalau kita sudah berkata malam ini, tujuan hidupku jelas Bu Eli, Kristus, ya. Kalau sudah Kristus, siap ya, pikul salib, siap sangkal diri, siap jaga hati. Itu sudah satu paket, nggak bisa dipisah-pisah.
Makanya hari ini, malam ini kita buka Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa yang kita perlu kerjakan hari-hari ini adalah kerjakanlah keselamatan. Jangan dengan sembrono, tapi kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, itu yang pertama. Jadi kita percaya kalau kita mau kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu tadi pikul salib, sangkal diri, jaga hati. Itu salah satu bentuk kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berapa banyak orang pikul salib kelihatannya ya sudahlah, ya sudah setia sama suami, ndak setia, tapi ndak sangkal diri, ndak takut dan gentar. Ya sementara kita jalani proses, kita ndak kawin lagi, ndak menikah lagi, tapi kita hidup dalam sakit hati, kita hidup TTM dengan suami orang. Nah ini yang ndak boleh. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita percaya kalau Tuhan hari ini dengan rela hati melakukan sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya, maka kalau tujuanmu hidup adalah Kristus, maka kita juga akan rela hidup buat Kristus. Berbicara Tuhan melakukan, mengerjakan semua yang terbaik buat saudara bukan dengan paksa, tapi dengan kerelaan. Maka sebaliknya malam ini juga, kalau kita hidup tentang Kristus, maka kita juga akan rela pikul salib ya, rela sangkal diri, rela jaga hati, rela. Tangkep ya. Jadi perlu kerelaan, ada kata rela ya. Kristus rela bukan dengan paksaan untuk memberikan saudara hidup yang ideal dengan kematiannya. Sebaliknya malam ini juga, kalau kita tahu apa tujuan hidup saudara dan saya, maka kita juga akan punya kerelaan hidup bagi Kristus. Makanya ibu-ibu kalau saya konselingi kan, ibu-ibu selalu bilang gini, Bu, sakit loh Bu, hati saya sakit ya. Ada seorang ibu yang konseling beberapa saat, di mana dia hari itu dipaksa untuk satu rumah dengan wanita tobat. Saya cuma bilang, Bu, jangan mau. Bu, kalau ndak mau diancam cerai ndak apa-apa. Kalaupun sampai diancam cerai, Bu, percayalah suami ibu akan urusan dengan Bapak di surga. Daripada ibu hanya takut sama suami, takut dicerai, tapi ndak takut akan Tuhan. Satu rumah sama pelakor itu berarti ibu tanpa sadari sedang meng-ACC, menyetujui perbuatan zina suami dan wanita itu. Lebih baik ibu ndak usah, ndak apa-apa. Mau diancam cerai, ibu ndak perlu takut. Proteksi Tuhan jauh lebih besar buat orang yang benar. Dan ibu percaya hari ini ibu lakukan segala sesuatu walaupun rasanya, Bu, rasanya ndak kuat, Bu. Sudah, ibu sabar. Memang kayak ndak diorangkan, kayak binatang. Tapi apa yang ibu lakukan hari ini bukan buat manusia. Bertahan karena kita rela melakukannya buat Tuhan. Itu yang pertama. Lihat ya, 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kita berkata hidup ini untuk Kristus, maka kita melakukan sesuatu selain rela, kita juga tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Banyak orang kalau diproses lama marah, ngomel, bantah, sungut-sungut tuh, Tuhan kok lama ya prosesnya, lemot, lelet, nggak boleh ya.
Mulai malam ini kalau kita mengerti tujuan hidup kita, Kristus sudah beri kita hidup yang ideal. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu yang pertama, kita harus rela hidup untuk Kristus. Yang kedua, yaitu lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah untuk Kristus. Jadi rela, ndak sungut-sungut, ndak berbantah-bantah. Wis Tuhan, ndak apa-apa, aku hari ini sudah ngampuni, hakku diambil Tuhan. Aku tetap rela dan aku tetap bersyukur karena aku mau melakukannya buat Kristus. Karena aku tahu tujuan hidupku adalah Kristus. Ya, kita percaya seperti khotbah saya ya yang di akhir zaman, kita hari ini tahu bahwa standarnya Kristus itu tidak mungkin turun. Saudara percaya kenapa kita ngadepi masa yang sulit? Karena kita lagi terus di-upgrade hidup kita. Hidup kita di-upgrade, di mana kita hari ini harus kejar. Kita yang bisa mengejar standarnya Kristus. Tidak mungkin Kristus yang menurunkan standarnya, tapi kita yang harus kejar supaya kita dan Kristus hari ini menjadi apa? Seorang yang serupa dengan gambarannya. Hari ini pastikan saudara dan saya jangan sampai saudara tahu kita harus serupa sementara saudara makin serupa dengan dunia. Makin sulitnya keadaan hidup, seharusnya harapan Tuhan kita serupa dengan Kristus. Justru dengan makin sulitnya hidup, makin jahatnya pasangan hidupmu, engkau bukannya serupa dengan Kristus, engkau ikut berubah jahat. Akibatnya saudara dan saya serupa dengan iblis. Ya, saudara tidak bisa hidup ideal, sementara harapan Tuhan dengan pasangan yang makin galak, mertua yang galak, ipar yang galak, supaya hidupmu ideal serupa dengan Kristus. Tapi malah saudara hari ini makin jauh dari keserupaan Kristus, malah serupa dengan dunia dan iblis. Makanya hari ini hidup harus ngerti apa tujuan hidupmu. Ya kalau engkau berkata ya uang Bu Eli, ya harus sukses, harus kaya. Berarti siap ya, matinya bukan untung. Matinya rugi, matinya hancur, matinya bonyok. Tapi buat hidup kita, kalau kita mau mati kita untung, menikmati yang namanya selamanya, visa hidup selamanya, bukan visa yang waktu transit saja, maka kita harus hidup buat Kristus. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya sudah Bu Eli, rela. Iya rela. Hari ini rela aja pikul salib, sangkal diri, jaga hati. Di tengah keadaan orang yang makin jahat, tidak apa-apa. Di tengah masa yang sulit, saudara tetap rela. Tuhan, aku percaya saat aku pikul salib, sangkal diri, dan aku mau jaga hatiku setiap saat, maka aku sedang tahu tujuan hidupku, dimana ketika aku bisa selesai di balik salib pasti ada upah mahkota kemuliaan. Di balik saudara bisa jaga hati, maka ketika saudara jaga hati akan terpancar kehidupan. Luar biasa ya. Makanya hari ini yuk lihat berikutnya 15 ya. Jadi kerjakan keselamatan itu kalau hidup adalah Kristus. Yang pertama rela. Yang kedua ndak bersungut-sungut ya, ndak berbantah-bantah. Yang ketiga supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, siapa kita hari ini? Kita ingat ya, kalau hidup buat Kristus, serupa dengan Kristus, standarnya Kristus jangan yang turun, tapi kita yang harus kejar. Kita kejar terus. Yaitu apa? Kita ini seperti bintang-bintang di dunia yang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok. Jadi hidupmu harus itu tadi, nanti kita bahas ya, tiada bernoda, tiada bercela, dan tiada beraib. Kenapa? Karena kita sebagai bintang-bintang yang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok.
Jangan karena masa sukar yang jahat makin jahat, saudara seharusnya harus menjadi cahaya di tengah angkatan yang bengkok. Saudara ikut bengkok hari ini. Berapa banyak anak Tuhan karena terlalu capek, tidak tahu tujuan hidupnya, seharusnya mereka bercahaya tapi ikut bengkok. Seharusnya kita tidak boleh bengkok, tapi kita justru bengkok di tengah angkatan yang sesat ini. Kita percaya, kita jangan bengkok, kita jangan sesat. Yang pasti ketika kita hari ini hidup tiada beraib, tiada bernoda bercelah, yaitu yang ketiga apa saudara? 3 hal yang saya akan bahas. Hiduplah di jalan yang lurus. 3 hal. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, karena Kristus sudah memberikan hidup yang ideal, maka yang pertama ada kata rela. Karena Kristus sudah dengan kerelaannya, dia memberikan hidup yang terbaik. Masakan kalau Kristus itu bukan dengan paksa, kita hari ini tidak rela. Banyak orang tidak rela kehilangan, kerugian ya. Kalau sudah tuh Bu Eli lihat suami baik-baik, saya di PHP lagi, saya sudah rasanya sakit hati Bu Eli. Ndak. Semua yang terjadi kalau ini hidup buat Kristus, maka kita juga rela. Karena Kristus punya kerelaan juga. Atas kerelaannya kita diberikan hidup yang ideal. Yang kedua, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang ketiga, yaitu hidup di jalan yang lurus, jangan bengkok. Ya, siapa yang lagi bengkok? Yuk, kalau kita tahu tujuan hidup kita, jangan hidup bengkok, tapi hiduplah di jalan yang lurus. 3 hal ini. Siapa tujuan hidup kita? Itu pilihan. Kalau engkau uang dan uang, engkau akan diperbudak jadi hamba uang, maka engkau tidak akan menikmati sesuatu yang menguntungkan nanti. Jangan pikir orang yang jadi hamba uang itu bisa kaya, mati pun tidak dibawa saudara. Setiap kali kita menjadi orang yang tamak, maka kita sedang menciptakan hidup, jalan hidup kita sendiri menuju kehancuran. Orang yang tamak itu pasti orang yang pikirannya akan dipenuhi hanya uang, sehingga dia akan banyak berpikir yang negatif, yang buruk tentang kehidupan ini. Tapi kalau kita malam ini, yuk kita lihat bagaimana 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana kerelaan hidup buat Kristus. Apa yang kita harus lakukan? Kolose 2 ayat 6 dan 7 ya. Malam ini yuk, siapapun kita, saya percaya bahwa hidup ini semakin tidak mudah. Kita berdoa buat Indonesia ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa yang malam ini beberapa saat bahkan saya melihat pendoa mulai gencar doa. Mereka mulai membuat satu rantai di mana mereka berkata, Bu Eli, kita butuh kekuatan doa. Karena jangan sampai Indonesia ini terjadi putaran yang kedua. Yang paling ditakutkan pendoa-pendoa jika terjadi putaran kedua. Jadi kalau putaran pertama siapapun presidennya itu sudah jauh lebih baik, berarti itu yang dari Tuhan. Karena kita berdoa hari-hari ini ya, sampai beberapa pendoa puasa, mereka berteriak sama Tuhan, minta belas kasihan supaya Indonesia ini tidak terjadi kerusuhan. Jujur beberapa pendoa bilang gini sama saya, lihat ya, karena banyaknya orang yang berdoa di negara kita setelah pandemi, kita masih bisa hidup, ekonomi juga masih bisa jalan loh saudara. Itu berarti Tuhan itu sayang sama Indonesia, negara kita. Tuhan sayang. Banyak orang yang berdiri di atas bangsa ini untuk berdoa minta belas kasihan Tuhan. Nah makanya kita hari ini hidup kalau mengerti tentang Kristus, sudahlah apapun kehidupan saudara dan saya hari ini rela sesaat diproses. Kalau memang proses masih berlanjut,
engkau ngalami di PHK, engkau ngalami di PHP, pengharapan palsu. Mungkin engkau sedang divonis dokter sakit, sedang mengalami goncangan dalam keuanganmu. Relalah sesaat, karena ini sudah zaman akhir zaman akhir. Kita semua harus tahu, hidup bukan hanya untuk di dunia ini, tapi hidup itu adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Saya selalu mengingatkan hidup saya waktu tekanan besar. Saya cuman ingatkan Eli, hidup ini tentang Kristus dan kehendaknya. Kalau engkau masih ngalami masalah, berarti kehendak Bapa jauh lebih mulia dibandingkan kehendak kita sendiri. Rela. Kalau ini kehendak Tuhan, yuk kita rela. Nah, Kolose 2 ayat 6-7. Kenapa kita harus rela pikul salib, sangkal diri dan jaga hati? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu Kolose 2 ayat 6-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajar kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kita percaya kalau kita mau rela hidup dalam Kristus hari ini, percayalah kita tetap hidup aja di dalam Kristus, yaitu yang pertama kita berakar dan kita dibangun di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain. Apapun terjadi waktu engkau pikul salib, sangkal diri, setiap hari jaga hati, itu karena kita itu sedang berakar dan dibangun di dalam Kristus. Kita juga bertambah teguh di dalam iman. Makanya step berikutnya mengucap syukur aja. Tidak ada jalan lain. Hari ini engkau rela kehilangan, engkau rela hari ini ngalami proses yang tidak mudah. Walaupun kau bilang gini, Bu, saya ini sudah jadi orang benar, tidak jahat, suka bantu orang, kok tega uang saya dibawa kabur orang. Hari ini apapun terjadi, kalau memang hidup tentang Kristus, kita pasti bilang gini, ya ini uang harta-harta yang miliknya Tuhan, toh aku juga biji matanya. Kalaupun aku punya rasa serakah, Tuhan juga tahu, Tuhan tidak pernah hakimi saya. Dan waktu saya punya kerelaan, maka Tuhan yang tidak rela. Tangkep ya, kalau kita makin rela, Tuhan tidak rela. Makanya waktu kita berkata, iya Tuhan, aku rela. Tujuan Tuhan dengan proses yang terjadi, kita itu supaya bertambah apa saudara? Bertambah teguh di dalam iman, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Itu aja. Kalau hidup tentang Kristus, kita pasti tahu proses ini rela sesaat, karena kita rela, yaitu apa? Berakar, dibangun dan bertambah teguh di dalam iman. Itu aja, kita harus rela juga, karena kita lagi di akarnya diperkuat, dibangun, dan kita bertambah teguh di dalam iman. Yang pertama ya. Yang kedua, makanya step berikutnya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Step yang kedua, jangan bersungut-sungut, yaitu seperti apa yang dialami siapa saudara? Saya paling suka dengan baca kisah tentang Naaman. Naaman ya, yang hari itu sakit, di mana diperintahkan untuk mandi ya di sungai yang bau. Kira-kira pikirnya Naaman kalau taat enak ya, sudah taat ikut aturan mainnya Tuhan. Tapi ternyata Naaman disuruh mandi di sungai yang bau. Nah, lihat ayat 11. Ini berapa ya? Tangan saya lupa nyatet. Sebentar, nanti dilihat ya. Tentang kisah Naaman. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Sebentar, saya cari ayatnya ya. Saudara percaya malam ini kita kalau sudah rela ya, pasti Tuhan tidak rela. Kalau kita rela sesaat, pikiran kita positif, hidup buat Kristus apa? Supaya berakar. Kita hari ini dibangun, dan kita hari ini bertambah teguh di dalam iman. Sudah itu ya. Yang berikutnya, bagaimana kita baca kisah tentang Naaman. Nah, Naaman sebentar ya, Naaman. Apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 5 ayat 4.
Ya, kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 11 mungkin. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Nah ya betul, 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Nah ini gusar. Orang kadang-kadang kita ini juga bisa kesel. Saya juga. Kalau sudah lihat keadaan tidak berubah, saya itu bisa gusar, saudara. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsyik lebih baik dari sungai di Israel? Naaman kaget, tidak sangka ya, kalau dia disuruh untuk mandi mencelupkan diri di sungai yang baunya luar biasa, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Yang saya tangkap hari ini, yuk kita memang setia jalani proses, tapi ada banyak kelemahan seperti Naaman. Ada satu kata, yang pertama Naaman gusar. Gusar ya, gusar itu artinya apa ya saudara? Kayak kecewa, marah sama Tuhan. Kok Tuhan, kenapa sih sangkaku, aku ini sudah taat ya, sudah di PHP berapa kali, Tuhan sudah icipi aku, lihat sesuatu yang baik, kok gini lagi. Nah ini respon yang kebanyakan kita kurang sadar akan hal ini. Yang pertama ada kata gusar, yang kedua ada kata-kata apa saudara? Bersungut-sungut, komplain ya. Kita tanpa sadar kita bilang gini, Tuhan kenapa aku harus mandi di tempat yang bau? Bukankah banyak sungai-sungai yang enak? Kenapa Tuhan tidak pilih sesuatu yang baik-baik, yang sungai yang tidak bau? Nah, seringkali kita juga banyak komplain sama Tuhan. Mulai hari ini, kalau hidup tentang Kristus, yuk semua yang rasa gusar, kepingin marah Tuhan, walaupun kita tidak mengerti. Jujur selama 13 tahun saya jalani proses, saya lihat banyak orang-orang dipulihkan. Tapi sepanjang perjalanan 13 tahun, saya itu ngalami perjalanan hidup yang tidak mudah saudara. Orang lain pulih, saya tambah parah. Orang lain pulih, saya tambah parah. Saya sempat gusar juga sama Tuhan. Saya sempat komplain juga. Yang terakhir ada kata-kata apa saudara? Bukankah Abana ya dan Pak Parpar sungai Damsyik, bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ada kata panas hati. Makanya hari ini yuk, kalau Tuhan itu sudah beri hidup yang ideal, tujuan hidupmu itu tahu jelas bahwa hidup adalah untuk Kristus supaya matinya untung, maka 3 hal ini harus dihindari. Firman Tuhan berkata, hendaklah jangan kamu bersungut-sungut dan berbantah-bantah dengan Tuhan. Tidak ada untungnya saudara ya. Kalau Tuhan suruh mandi di sungai yang bau, tidak enak memang. Tuhan masih suruh kita hari ini untuk ngampuni orang yang nyakiti hati kita. Sakit Bu Eli, tidak masuk akal. Dia yang berbuat dosa, dia berbuat zina, saya disuruh ngampuni terus. Mungkin hari ini kita ngalami keadaan yang diperintahkan Tuhan itu tidak masuk akal, tidak enak rasanya. Tapi maukah kita melakukan kalau hidup ini tahu bahwa apa tujuan hidupmu adalah Kristus, supaya saudara dan saya matinya adalah keuntungan. Hendaklah engkau jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Malam ini hindari 3 hal, yaitu apa? Gusar. Yang kedua komplain sama Tuhan. Yang ketiga yaitu pergi dengan panas hati. Mungkin saudara bilang, ya sudah, daripada saya mati tidak masuk surga, ya sudah ikuti aja. Nah itu panas hati. Mungkin saudara bilang gini, ya sudah Tuhan mau apa lagi? Tapi Tuhan lihat hati loh. Makanya pikul salib, sangkal diri, jaga hati itu harus setiap hari. Lah kalau kita hari ini masih bisa gusar, masih bisa komplain sama Tuhan, masih bisa panas hati,
maka senyatanya kita hidup di dalam persungut-sungutan. Hari ini selain rela, hari ini kita harus mengucap syukur. Hati kita harus legowo. Benar-benar mengucap syukur, ndak bersungut-sungut. Ya sudah Tuhan, enak ndak enak, ngerti ndak ngerti, aku akan jalani tanpa gusar, ndak kecewa. Aku juga ndak mau komplain, walaupun ndak masuk akal, ndak komplain Tuhan. Sudah baik sama orang, toko sepi, sudah jujur, orang lain ndak jujur, tokonya diberkati. Ndak usah komplain, ndak usah panas hati sama bandingkan hidupmu sama orang seolah-olah Tuhan itu ndak adil. Mungkin malam ini ada ibu yang lagi membandingkan hidupnya dengan siapa, pelakor, wanita tobat, Bu Eli ya. Ada seorang ibu yang konseling di mana wanita tobatnya diajak ke luar negeri. Dia panas hati, aduh Bu Eli diajak ke luar negeri Bu Eli, sementara saya aja ndak pernah diajak ke tempat itu. Boro-boro Bu Eli. Ada seorang ibu ya yang suaminya dideketi, sepertinya alergi, ndak mau dan sebagainya. Mungkin menurut kita hari ini untuk Bu Eli apa terus harus melayani suami seperti ini, harus mendoakan, harus menyiapkan makan. Iyalah, sudahlah. Lakukan segala sesuatu buat Tuhan, rela sudah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngalami proses hidup, kalau tujuan hidupmu engkau tahu buat Kristus, yuk jangan lakukan sesuatu hari ini pikiran kita untuk orang lain, tapi lakukan buat Kristus, maka kita akan rela. Kita hari ini ndak akan bersungut-sungut ya, ndak akan berbantah-bantah, tapi kita hari ini berbicara ndak kecewa, ndak gusar, ndak bersungut-sungut, ndak komplain, ndak lagi panas hati. Yang terakhir, hidup di jalan yang lurus, jangan bengkok ya. Kita percaya hari ini siapa yang ngerti tujuan hidup, yuk kejar aja hidup lurus, jaga hati ya, bersyukur, rela ya. Rela pikul salib, sangkal diri, jaga hati setiap hari buat Kristus supaya kita berakar. Apa yang Tuhan izinkan proses itu tujuannya supaya akarmu kuat, engkau akan dibangun dan engkau akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Itu aja. Makanya yang kedua hari ini jaga hati. Hari ini jangan pernah bersungut-sungut. Yuk, apa yang terjadi dalam hidupmu semuanya mendatangkan kebaikan. Ndak usah gusar, ndak usah komplain sama Tuhan, ndak usah panas hati. Kalaupun pelakor ada di atas angin, wanita tobat disayang-sayang, jangan panas hati. Tetap jaga hatimu ya, karena percayalah ini ayat yang terakhir. Apa sih kalau orang hidup hari ini ndak di jalan yang lurus, pelakor nanti ya, wanita tobat akan ngalami ini. Hosea 14 ayat 10. Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, saudara dan saya malam ini jadilah bijak. Pahami bahwa jalan Tuhan walaupun tidak enak, kelihatan tidak adil, saudara tetap percaya, pahami bahwa ini yang terbaik. Lihat ya, biarlah ia mengetahuinya. Malam ini kita jadi bijak, kita paham bahwa sesulit-sulitnya orang benar, sesulit-sulitnya orang benar tetap jauh lebih nikmat hidupnya daripada orang yang nyaman dosa dengan kenikmatan dunia. Kita hari ini percayalah, ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Kalau kita berkata malam ini hidup adalah tentang Tuhan, apa tujuan hidupmu adalah hidup tentang Kristus, mati keuntungan, maka kita pasti memilih hidup jalan yang lurus. Jangan bengkok di tengah angkatan yang sesat ini, dan orang-orang benar akan menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi orang berontak itu siapa? Orang yang melawan kebenaran. Jangan dikit-dikit berontak di hadapan Tuhan. Jujur, orang yang suka melawan kebenaran, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Di mata Tuhan saudara sedang memberontak. Ya,
misalnya Tuhan malam ini berbicara, yuk ampuni. Walaupun dia kelewatan raja tega, rela nak. Jangan komplain, Tuhan, kenapa, mengapa? Sudah nak, rela. Walaupun kelihatannya apa yang aku perintahkan atas hidupmu memang ndak enak, bau, ndak enak, ada aib. Rasanya jujur, saya tuh pernah ngalami saudara, kalau saya ingat beberapa saat saya tuh ngalami proses yang ndak gampang. Nanti ya, ada kesaksian banyak ibu-ibu, apa toh Bu, tenang ya. Saudara percaya, saya itu sudah ngalami, saya itu sampai hari itu saya cuman merenung, Tuhan apa sih tujuan hidup. Tuhan ngalami keadaan, saya ngalami keadaan sampai rasanya gitu ya. Ternyata Tuhan itu berkata buat hidup saya, hari itu aku sedang menguji hidupmu. Bagaimana ketika hidupmu ada di dalam gelombang yang bawah, tapi engkau tetap punya pendirian yang kuat bahwa engkau tidak marah sama aku, engkau tetap rela, engkau tetap bersyukur, tidak bersungut-sungut sama aku. Dan saya lulus loh saudara. Saya hari itu saya tidak marah, saya tidak bersungut-sungut sama Tuhan, saya tidak balas, saya tetap jalannya lurus. Dan saya percaya orang yang jalannya lurus sebagai orang benar akan menempuhnya, tapi orang pemberontak akan tergelincir. Pastikan kita jangan berontak melawan kebenaran. Kalau kita tahu hidup ini tentang Tuhan, ikuti aja jalan Tuhan. Walaupun tidak enak, tidak masuk akal. Mungkin malam ini engkau merasa Tuhan ini sudah kelewatan, rasanya sakit, bau. Aduh Tuhan, padahal kalau Tuhan mau bela hidup saya itu bisa loh. Saya dulu seperti itu, Tuhan, kalau engkau mau buat pelakor mati Tuhan, engkau itu sanggup. Paling tidak usah mati lah Tuhan. Aduh Tuhan, dibuat apa kayak lumpuh kayak bisa Tuhan. Kenapa Tuhan kok tidak Tuhan lakukan pembelaan buat hidup saya. Hari itu Tuhan ingatkan, Eli, sudahlah, proses hidup ini baik kok buat kamu. Kamu ndak usah bersungut-sungut, ndak usah. Kamu juga ndak usah berontak di hadapanku. Tetap ikuti jalanku yang lurus ya. Jangan hari ini engkau ikut bengkok ya. Tetap lurus. Biarin suamimu bengkok. Mungkin teman-temanmu yang ngalami proses serupa juga ikut bengkok, tapi kamu jangan bengkok, jalanmu lurus supaya suatu kali kamu ini tetap arahnya naik. Aku bawa naik, berhasil, beruntung, bukan tergelincir. Lah kalau kamu ikut bengkok nanti tergelincir. Saya ingat, oh iya ya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku ndak mau tergelincir. Kamu ndak mau tergelincir kan? Ndak mau Tuhan. Bayar harga ndak mau kan? Ndak mau. Aku cuman mau menikmati upahnya Tuhan. Ya sudah, kalau tujuan hidupmu adalah Kristus, maka jalanmu akan lurus. Ndak usah jadi bengkok, tetap lurus. Engkau ndak akan tergelincir kok Eli. Arah hidupmu selalu aku bawa naik. Hari ini percayalah 3 hal. Hari ini kalau jalan kita lurus, tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercelah. Ini proses penyempurnaan. Tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah. Wow. Hari ini kalau ada bintik-bintik, noda-noda ya, bercelah ya. Hari ini bernoda, bercelah. Tuhan lagi hapus. Walaupun hari ini putih, bukan bintiknya besar. Bu Eli bintiknya tidak tadinya besar, tapi sekarang bintiknya sudah kecil. Tapi tetap Tuhan mau kita ini disempurnakan. Tidak, artinya tidak itu berarti Tuhan mau kita menghapuskan benar-benar. Jangan dari besar kecil aja, enggak. Tapi Tuhan mau sekalipun itu tinggal bintik-bintik Eli, noda-noda celahnya, engkau harus hidup tanpa beraib. Engkau harus hidup jalanmu lurus. Orang lurus itu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah. Supaya engkau tidak bengkok. Itu hidup. Makanya kalau kita mengerti tujuan hidup kita, 3 hal ini. Jangan sampai kita memberontak sama Tuhan. Disuruh ngampuni, tidak mau. Disuruh untuk pikul salib, ngelanjutin proses, lepas salib, pikul dosa. Hari ini pastikan kalau kita tidak pernah berontak, kita tetap taat sama prosesnya Tuhan, kita tetap taat
sama perintahnya Tuhan, walaupun kayak keset Bu Eli, kayak noda, ndak apa-apa. Percayalah kalau kita bisa taat, kita bisa hidup hari ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini percayalah hidupmu gak akan tergelincir. Firman Tuhan jelas berkata, pemberontak akan tergelincir. Tapi buat saudara dan saya, kita memang hari ini sedang mengalami masalah demi masalah. Tapi hidupmu bukan tergelincir, tapi hidup kita akan dibawa arahnya itu naik jadi kepala, bukan ekor, berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya akan berikan tip, tadi saya sudah tulis itu, share renungan hari ini. Saudara percaya, saudara hari-hari ini di tengah kesibukan saudara, saudara kan tetap jalani proses ya. Saudara tahu ada kunci kalau kita mau investasi kita diberkati. Saudara tahu investasi apa yang hari ini tidak pernah rugi? Yang pertama, investasi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, prioritas. Maka semuanya ditambahkan. Investasi apa yang semuanya ditambahkan? Hanya investasi kerajaan Allah. Jangan cari investasi lain-lain dulu. Waktu investasi kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara mulai fokus kalau hidup tentang Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Itu tadi ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudahlah, kalau itu memang kau kejar hari ini, miliki sikap yaitu rela sesaat hilang rugi, rela dibagi dengan wanita tobat, rela. Pokoknya jangan disatuin rumah ya. Kalau suamimu pulang jam 3 subuh Bu Eli, rela. Memang gak enak, kurang ajar ya Bu Eli. Iya, memang kurang ajar, kelewatan ya. Ada seorang ibu yang berkata, Bu, suami saya itu malah menjadi-jadi sejak saya 3B Bu Eli, kalau pacaran di depan saya. Nanti kalau bertengkar Bu Eli, konselingnya sama saya. Saya bilang gini, saya pernah ngalami itu. Masa ya Bu Eli bertengkar hebat sama situ, katanya ada loh. Makanya orang kalau sudah error ya, dipikir juga nggak bisa habis akal saudara. Malah bilang gini, doakan supaya wanita ini bisa ngampuni saya. Doakan ya, doakan. Loh, sama istrinya suruh doakan supaya hubungan mereka nggak putus. Coba saudara. Saya sampai bilang haleluya, puji Tuhan ya. Dia bilang, Bu, kelewatan loh Bu, masa saya disuruh bantu doa supaya hubungannya tidak sampai putus Bu Eli, supaya wanita ini mau memaafkan kesalahannya. Saya tanya, kenapa suamimu? Suami saya ketahuan gandeng cewek lain lah, terus sama pelakornya bertengkar Bu Eli lah, sampai bertengkar dia minta doa saya. Dia pikir saya tidak pernah marah, yang pelakor galaknya luar biasa. Coba saudara, kalau hidup seperti ini ya sudahlah, kita mulai hari ini rela aja, sudah ya, rela. Walaupun suamimu error tambah error, rela saja. Hari ini jangan bersungut-sungut, hari ini ndak usah berbantah-bantah, tetap jalanmu lurus, jangan bengkok. Investasi apa yang pengen kita bahagia? Yuk buka Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28 ya. Ini salah satu tips, setelah itu kita selesai. Tetapi ia berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kunci hidup bahagia, investasimu berhasil. Yuk bangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua yaitu dengar firman dan pelihara firman. Hari ini apa yang didengar kita pelihara, jangan dilawan, jangan berontak dari apa yang kita dengar. Kalau kita dengar firman, ampuni. Jangan kita hanya dengar, lupakan. Dengar, pelihara, dan kita lakukan. Maka inilah orang yang akan berbahagia. Perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita mau investasi kita tahun ini berhasil, yuk, tidak ada lain. Hidup adalah tentang Tuhan. Hidup adalah tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya setiap proses kehidupan yang belum selesai, hari ini jangan sampai saudara marah. Tetap hari ini jaga hatimu, jangan gusar, ya, jangan komplain, jangan panas hati. Lihat pelakor disayang-sayang, jangan panas hati. Tetaplah mengucap syukur,
atas apapun. Kalau kita hari ini rela, kita bisa bersyukur, tidak bersungut-sungut, dan kita bisa lurus, hidup kita tidak bengkok. Percayalah, apa yang saudara hari ini belum lihat, semuanya dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Dengar firman, jangan dilawan, jangan berontak. Dengar firman, pelihara, lakukan. Ini kunci kita menikmati. Berbahagialah ya. Tuhan Yesus memberkati. Yang tetap puasa, tinggal berapa hari lagi kita selesai ya. 14 Februari kita selesai puasa. Kita bersatu hati terus berdoa buat Indonesia. Doakan saya ya. Saya mau pelayanan di Amerika 2 minggu aja. Doakan saya supaya saya diberi kesehatan. Sekalian saya pelayanan, saya juga kunjungan anak ya. Malam ini siapa yang punya beban berat ya, saya akan mendoakan saudara malam ini ya. Kita yang lagi jalan merayakan Chinese New Year ya, Happy Chinese New Year semuanya. Tahun-tahun ke depan juga terus bertambah baik, bertambah luar biasa. Tidak akan pernah hari ini sesuatu yang buruk sedang diambil. Saudara percaya, kata kuncinya apa? Tahun-tahun setiap kita jalani kehidupan yang pasti, kenapa saya tidak pernah takut? Tuhan itu selalu buka jalan. Tangkap ya, Tuhan tidak pernah tutup jalan hidupmu. Itu yang ditangkap. Dalam keadaan sulit apapun, Tuhan itu selalu buka jalan. Tenang aja, peran Tuhan itu selalu buka jalan. Dia tidak pernah menutup jalanmu. Makanya dalam keadaan apapun saudara tetap tenang. Malam ini saudara yang punya beban hidup yang begitu berat, seperti mungkin saudara ngalami Naaman ya, sudah setia, sudah baik sama Tuhan, sudah hidup dalam ketaatan, tapi hidupmu hari ini ngalami goncangan yang berat. Bahkan perintah Tuhan rasanya kelihatannya kok tidak enak, bau, berat, memalukan dan sebagainya. Tuhan itu tidak bertindak sesuatu, belum bertindak apa-apa buat saudara. Hari ini pastikan, yuk kita mau hidup hari ini tetap rela, tidak bersungut-sungut, dan kita tetap jalannya lurus. Saya percaya apa yang Tuhan mau lakukan buat saudara malam ini. Yuk kita berdoa, taruh tangan saudara ada di dada. Saya percaya malam ini Tuhan mau bertindak sesuatu buat saudara. Saya tidak tahu, saya percaya ada banyak orang yang berkata gini, Bu, hukum karma itu tidak lama-lama. Saya melihat hari-hari ini bagaimana orang dunia berkata, banyak orang-orang yang jahat segera menuai, Bu. Tapi kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan, kami sebagai orang benar, kami tahu bahwa apa yang kami tabur selama ini, kami akan menuainya. Kami akan menuai, kami akan lihat tuaian kami besar-besar, bahkan semuanya ditambah-tambahkan. Kami akan melihat ketika kami tahu apa arti hidup kami, yaitu Kristus. Kami tahu dalam setiap kehidupan kami, sekalipun Tuhan izinkan masa yang tersulit, kami tetap akan tenang, kami tetap akan sukacita, dan kami akan tetap mengalami kebahagiaan. Biar yang sakit oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Terima kesembuhan. Yang sakit terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Yang lagi ngalami masalah keuangan, terima terobosan berkat. Terima terobosan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima terobosan berkat. Yang lagi ngalami keadaan goncangan rumah tangga, di dalam nama Yesus, terima anggur yang manis yang tercurah begitu luar biasa. Terima anggur yang manis. Terima anggur yang manis di dalam nama Tuhan Yesus. Yang malam ini juga mengalami keadaan pergumulan anak-anak, pekerjaan, aset yang mau dijual, di dalam nama Tuhan Yesus, terima terobosan di mana aset akan terjual dengan harga yang mahal. Anak-anak yang berontak akan menjadi anak-anak yang taat sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab lebih dari yang kami doakan malam ini. Kami merasakan sukacita yang luar biasa, sehingga kalau sebentar kami mau istirahat, kami percaya Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless.
Ya, tidak usah sedih. Kita semua sudah dibebaskan hidup ideal, ya. Itu tadi dari apa? Dari keluh, dari terkejut, binasa selama-lamanya kita sudah bebas. Mengucap syukur sama Tuhan Yesus setiap saat, ya. Thank you Jesus buat hidup ideal sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.